Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Portal Dimensi. Tentunya masih bersama saya Kang Slamet. Kali ini Portal Dimensi akan membawakan kisah mistis pendaki yang berjudul Melanggar Etika Ketika Mendaki Gunung Raung. Cerita ini ditulis di Kaskus oleh Kevin Hartandi. Kejadian ini terjadi sekitar beberapa tahun lalu, ketika Adi, Rio, Bobby, Irfan, dan Dimas mendaki salah satu gunung tertinggi di Jawa Timur, yaitu Gunung Raung. Sebelum masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Melanggar etika ketika mendaki Gunung Raung. Mereka memulai perjalanan dengan kereta api dari kota Surabaya menuju Banyuwangi di pagi hari dan sampai di Banyuwangi pada sore hari. Sebelumnya ini adalah pengalaman yang pertama bagi Irfan dan Dimas untuk mendaki gunung. Mereka berdua diajak oleh Adi untuk mengisi hari liburan semester kuliah. Sesampainya di homestay, mereka mempersiapkan peralatan-peralatan yang harus dibawa saat mendaki Gunung Raung besok pagi. Bro, lo bawa senter gak? Bawa, tapi cuma ada satu nih. Gue gak tahu kalau kita bakalan bermalam di Gunung Raung. Ini pengalaman pertama gue mendaki. Ya udah, ini bakalan jadi pengalaman pertama lo yang paling gak terlupakan. Adi menjawab dan mengakhiri percakapan. Saat adzan maghrib berkumandang, Irfan yang berniat mandi untuk membersihkan diri melihat bayangan wanita yang sedang berdiri membelakanginya berjalan menuju kamar mandi. Irfan penasaran karena setahu dia teman-temannya mendaki adalah laki-laki semua dan mereka sedang menyiapkan peralatan untuk mendaki di kamar sebelah. Karena penasaran, Irfan pun menuju kamar mandi tersebut dan sosok wanita yang Irfan lihat itu menghilang tanpa jejak. Kemudian ketika Irfan menghidupkan lampu kamar mandi dan tiba-tiba keran air yang ada di dalam kamar mandi itu menyala dengan deras. Irfan sontak lari menuju kamar sebelah menemui teman-temannya dan menceritakan apa yang baru terjadi kepadanya. "Kenapa lo, Van?" tanya Bobby melihat wajah Irfan yang ketakutan. "Gue lihat hantu. Halusinasi mungkin lo, bro. Orang kita di sini nggak apa-apa," jawab Adi sambil tetap membereskan peralatan mendakinya. Irfan hanya bisa diam karena memang dia tidak membawa bukti untuk membuat teman-temannya percaya atas apa yang baru dia lihat barusan. Setelah penampakan itu, tidak ada hal-hal aneh yang terjadi kepada mereka berlima. Dan mereka pun beristirahat untuk menyiapkan tenaga mendaki Gunung Raung besok. Hari telah berganti. Pada saat itu mereka mendaki di hari Kamis dan dia bertemu dengan pendaki-pendaki lainnya di pos awal sebelum pendakian. Mereka sudah menyiapkan beberapa peralatan yang mereka bawa, terkecuali Dimas dan Irfan yang membawa peralatan-peralatan yang kurang karena minimnya pengetahuan dan minimnya persiapan. Di awal-awal pendakian, mereka berlima berjalan bersama menyusuri setapak demi setapak jalan di Gunung Raung. Beberapa pendaki terlihat dan saling mendahului kelompok Adi ini. Kadang mereka yang mendaki bersama saling menyapa dan menegur satu sama lain. Tanpa terasa, waktu pun berubah menjadi sore hari. Dan mereka berniat untuk mendirikan tenda di sekitar untuk istirahat. Rio menemukan lahan yang lumayan luas dan datar yang menurutnya bisa untuk didirikan tenda. "Di sini aja yuk kita berdiriin tenda." "Ya udah deh. Lagian udah sore juga, keburu gelap nanti,"
Adi ini bisa dikatakan sebagai pemimpin kelompok ini, dikarenakan pengalamannya dia yang banyak dalam mendaki beberapa gunung. Mereka berlima pun saling gotong royong mendirikan tenda. Lokasi tenda ini di samping salah satu pohon beringin besar yang seperti memayungi tenda ini apabila ada hujan atau angin kencang. Setelah berhasil memasang tenda yang cukup untuk menampung 5 orang, Bobby berniat mencari kayu atau ranting pohon kering yang bisa digunakan sebagai api unggun. Dim, temenin gue cari kayu yuk. Yah, males gue Bob. Gue tunggu di sini aja. Dimas menolak ajakan Bobby. Malam itu memang suhu di Gunung Raung itu lumayan dingin, disertai dengan angin yang lumayan kencang. Padahal seharusnya bulan-bulan seperti ini adalah bulan yang paling bagus untuk mendaki. Namun ternyata pada malam itu berbeda sekali. Karena Bobby ini cukup berani, akhirnya dia memutuskan untuk mencari sendiri kayu kering yang bisa dibakar. Cukup berjalan lumayan jauh dari lokasi tenda didirikan, Bobby menemukan sebuah sumur tua yang terlihat seperti terbengkalai. Tanpa berpikir panjang, dia pun menuju sumur tersebut sambil membawa botol yang dia bawa untuk cadangan air minum yang menipis. Bobby pun menarik tali sumur yang tersambung dengan sebuah ember hingga ke bibir sumur tersebut. Dia langsung menuangkan air yang terlihat segar itu ke dalam botol air mineral. Beberapa botol dia isi dengan air sumur tersebut dan dimasukkan ke dalam ranselnya. Lalu setelah botol-botol itu penuh, dia pun kembali berniat ke tenda. Di perjalanan menuju tenda, Bobby seperti mendengar suara-suara yang memanggil namanya dari belakang. Bobby pun melihat ke belakang sekilas dan ternyata tidak ada apa-apa. Seketika itu dia menjadi merinding dan berlari menuju ke tenda. Sesampai di tenda, Bobby menaruh ranting-ranting yang kering tersebut persis di depan tenda sambil menyalakan sebuah korek api agar menjadi api unggun. Api unggun pun menyala, mereka berlima pun duduk berkumpul di depan api unggun yang semakin besar sambil mereka bercerita pengalamannya masing-masing. Asyik bercerita, Irfan pun menyeletuk. Bob, lo gak ketemu setan kan pas lagi cari kayu? Ada yang manggil nama gue tadi, tapi pas gue lihat gak ada. Jawab Bobby menjelaskan apa yang terjadi. Tapi gue tadi sempat ngelihat sumur ada airnya, dan gue isi botol yang kosong buat cadangan air minum kita. Jawab Bobby melanjutkan ceritanya. Bobby pun mengeluarkan botol mineral yang dia isi dengan air sumur dari ranselnya. Dan Bobby tiba-tiba berteriak sambil melempar botol tersebut. Ah, apa ini? Bobby melempar botol tersebut. Mereka pun kaget melihat tingkah Bobby yang melempar botol. Dan ternyata isi dari botol tadi adalah darah. Apa-apaan lu Bob? Jawab Rio yang melihat botol tersebut. Bobby lalu mengeluarkan semua botol mineral yang dia isi. Dan ternyata ketiga botol tersebut berisi darah semua. Seketika mereka berlima pun berdiri kaget melihat apa yang Bobby keluarkan dari ranselnya tersebut. Bob, lu ngambil air dari mana? Irfan ketakutan melihat botol berisi darah. Dari sumur yang gue temuin tadi. Keadaan semakin tidak terkendali ketika tiba-tiba Dimas jatuh pingsan dan Adi mencoba membangunkannya tetapi tidak berhasil. Ambil air putih cepetan. Bobby bergegas mengambil botol yang masih berisi air putih dan menyerahkannya kepada Adi. Adi langsung mencoba menyadarkan Dimas yang masih pingsan tergeletak di tanah. Usaha itu tidak berhasil. Dimas tiba-tiba membuka matanya dan tertawa dengan suara seperti wanita. Ketawa Dimas seperti wanita sangat jelas. Istighfar Dim, Irfan menjawab ketawa Dimas. Tapi suara itu menjadi lebih keras dengan tiba-tiba suara tertawa tadi berubah menjadi nangis. Keluar kalian dari sini, maki Dimas kepada temannya.
Dimas seperti kesurupan seorang wanita lalu memiringkan kepalanya dan tangannya seperti mengelus-elus rambut panjang. Keluar kalian dari sini. Dimas kembali berteriak, disertai oleh ketawa. Adi langsung membacakan beberapa doa yang berniat untuk mengusir hantu tersebut dari tubuh Dimas. Diikuti beberapa teman-temannya yang juga membacakan doa untuk Dimas. Gebak. Suara tubuh Irfan tiba-tiba jatuh dan pingsan. Tak lama kemudian Irfan juga kesurupan dan meracau seperti orang yang ketakutan. Tolong aku. Tolong. Suara terdengar pelan dari mulut Irfan. Angin yang berhembus pun menjadi lebih kencang. Kelompok ini pun ketakutan dan tidak percaya apa yang terjadi pada teman-temannya. Namun Adi tetap membaca doa-doa untuk mengeluarkan arwah yang merasuki Irfan dan Dimas secara bersama-sama. Ketika mereka terus memanjatkan doa, tiba-tiba Irfan bernyanyi sebuah lagu Jawa secara pelan sambil tertawa. Rio mencoba menyadarkan Irfan dengan memegangi kepalanya sambil membaca doa. Tapi arwah yang merasuki Irfan tidak segera pergi. Akhirnya usaha Adi berhasil. Dimas kembali terjatuh dan pingsan diikuti oleh Irfan yang sempat menangis sebelum akhirnya arwah itu pergi dari badannya. Setelah mereka tersadar dan terkulai lemas, akhirnya mereka berlima memutuskan kembali ke dalam tenda untuk melewati malam. Di dalam tenda mereka sempat mendengar seperti suara-suara keramaian orang berjalan dan berbicara secara samar-samar yang berasal dari luar tenda. Namun mereka tetap berusaha mengalihkan perhatian suara-suara itu dengan memejamkan mata, berharap hari cepat berlalu dan kembali menjadi pagi. Lama-kelamaan suara itu pun menjauh dan menghilang dari luar tenda. Mereka berlima pun tertidur dengan pulas. Keesokan paginya, Bobby berniat keluar tenda untuk mencari udara segar. Tiba-tiba berteriak dengan sangat keras. "Ah!" teriak Bobby. Teriakan ini pun berhasil membangunkan seluruh teman-temannya. Dan sontak mereka juga kaget melihat apa yang baru saja membuat Bobby berteriak. Ternyata tenda mereka berada di antara pemakaman tua yang tidak terurus, dan tenda mereka berada di bawah pohon beringin besar. Padahal ketika menemukan tempat ini kemarin, mereka tidak melihat ada batu nisan yang terjajar dengan rapi. Mereka hanya melihat pohon beringin besar. Kejadian ini pun makin membuat mereka panik. Mereka langsung membongkar tenda yang telah mereka pasang. Ayo kita pergi dari tempat ini, ajak Adi kepada teman-temannya. Adi, gak usah kita lanjutin deh perjalanan kita sampai puncak. Gue takut ada apa-apa nanti. Jawab Dimas menolak ajakan Adi untuk melanjutkan perjalanan. Iya Di, gue udah gak kuat ngelanjutin perjalanan. Timpal Irfan menyetujui apa yang dikatakan Dimas barusan. Setelah berembuk dan melihat kejadian mistis yang menimpa mereka, akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan kembali, seringkali Bobby mendengarkan namanya dipanggil oleh seseorang di belakangnya. Dan anehnya hanya Bobby yang mendengar suara tersebut. Bobby. Suara tersebut datang dengan samar-samar. Namun Bobby menghiraukan suara tersebut walaupun wajahnya terlihat cemas dengan apa yang dia alami baru saja. Setelah mereka sampai di pos pendakian awal, mereka bertemu dengan Mbah Aji yang dikenal sebagai penjaga Gunung Raung tersebut. Mbah Aji dengan baju Jawa berwarna coklat dan mengenakan belangkon sedang melihat Bobby yang seperti aneh saat dipandang. Le, mreneo kowe, ucap Mbah Aji dalam bahasa Jawa yang berarti kamu harap kesini, sambil menggerakkan tangannya ke arah Bobby. Bobby pun berjalan menuju ke arah Mbah Aji dan langsung membacakan bacaan Jawa kepada Bobby. Bobby yang tidak mengerti apa yang dikatakan Mbah Aji, lalu hanya diam saja.
Dan seketika Mbah Aji berbicara lagi kepada Bobby. "Coba buka tas kamu," kata Mbah Aji sambil menunjuk ransel yang Bobby bawa. Bobby membuka tasnya, dan 3 botol mineral yang berisi darah tersebut kembali ada di dalam ransel yang Bobby bawa. Spontan, Bobby langsung mengeluarkan semua botol tersebut dari ranselnya. "Marek ngapakno kowe nang gunung?" Tanya Mbak Aji lagi dalam bahasa Jawa yang berarti, "Kamu habis berbuat apa saja di gunung?" "Iya Mbah, saya habis ambil air di dalam sumur kemarin malam. Saya lihat isinya kemarin air putih bersih segar. Ternyata waktu saya kembali ke tenda, air itu berubah menjadi darah." Jawab Bobby menjelaskan. "Opo kowe izin?" Tanya Mbak Aji yang berarti, "Apa kamu sudah meminta izin?" Bobby pun hanya terdiam ketika Mbah Aji bertanya demikian. Bobby lupa bahwa dia tidak meminta izin dan langsung mengambil air di dalam sumur tersebut. "Kowe ojo sembarangan jumuk barang gunung. Lan kalau kepeksa kudune njaluk izin karo sing duwe." Mbah Aji menasehati dalam bahasa Jawa yang berarti, "Kamu jangan sembarangan mengambil sesuatu dari gunung. Dan kalau terpaksa mengambilnya, harus kamu meminta izin kepada yang punya." Bobby kembali terdiam. Dia baru menyadari bahwa dia lupa akan etika yang harus dia jaga ketika mendaki gunung, bahwasanya ada yang lebih mendahului dari dia. Kemudian Mbah Aji mengambil 3 botol mineral berisi darah tersebut dan mengeruk tanah dengan tangannya, lalu menaruh botol berisi darah ke dalam tanah dan menguburnya di depan mata para kelompok pendaki tersebut. "Saiki kowe kabeh njaluk sepuro karo sing duwe panggon sadurunge balik." Mbak Aji berkata dalam bahasa Jawa, menyuruh mereka semua meminta maaf kepada pemilik tempat ini sebelum kembali. Mereka pun meminta maaf dan menyesali perbuatan mereka. Lalu Mbah Aji kembali membacakan doa-doa kepada mereka satu persatu agar selamat saat kembali. "Makasih Mbah," ucap Adi berterima kasih kepada Mbah Aji yang telah menolong mereka. Mereka pun tersadar dan mendapatkan pesan moral yang begitu dalam ketika mendaki. Kejadian mistis yang mereka alami mungkin tidak akan terjadi apabila mereka mematuhi peraturan yang ada di gunung tersebut, dan mereka mendapatkan pengalaman berharga saat mendaki gunung. Benar-benar pengalaman mendaki yang tidak terlupakan, terutama oleh Dimas dan Irfan yang baru kali ini mendaki. Sekian dan terima kasih buat Kevin Hartandi yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Kang Selamat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.